Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah mau mengulurkan tangannya menjamah setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Maka Allah sekali lagi rindu mengulurkan tangannya menjamah kita dan melakukan mujizat bagi setiap kita. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari ini? Dengar saudara, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa ada seorang kusta. Dan singkat cerita, orang kusta itu datang kepada Yesus. Dan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi dalam konteks ini saudara, kita melihat bagaimana seorang kusta mengalami Yesus mengulurkan tangannya kepada dia dan menjamah dia, dan akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Saudara, saya rindu kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapa itu orang kusta dan bagaimana keadaannya? Orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang dianggap najis. Sehingga kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut akan diusir dari tengah-tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, dan dia akan diasingkan. Dan saudara bayangkan, mungkin saudara pernah sakit. Kalau saudara sakit, maka hal pertama yang paling saudara butuhkan adalah perhatian. Tetapi beda dengan orang kusta ini saudara. Pada saat dia mengalami sakit kusta, di mana di sana sebenarnya dia membutuhkan motivasi, membutuhkan perhatian dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat kepada dia. Tetapi yang terjadi adalah dia malah harus diusir dari tengah keluarga, malah harus diusir dari tengah masyarakat, dia harus diasingkan. Bayangkan beratnya beban hidupnya saudara.
Dia sudah sakit, dan secara sosial dia juga diasingkan dan disingkirkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, 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 supaya orang semua mendengar dan orang-orang menyingkir, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Sudah sakit, diasingkan, diusir, tidak diperhatikan, dan dianggap najis. Kalau orang bertemu dengan dia, maka orang-orang akan menyingkir jauh-jauh. Bukankah itu sangat menderita? Sangat tertekan dengan kondisi itu, saudara. Tapi orang yang dianggap najis ini, dengar, Yesus mengulurkan tangan kepada dia, melakukan mujizat dan menyembuhkan dia sehingga dia tahir. Saat dia tahir, saudara, semua dipulihkan lagi. Penyakitnya dipulihkan, maka Yesus menyuruh dia pergi kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. Supaya apa? Supaya diuji dan dites, saudara. Dan kalau ternyata dia sudah sembuh, maka dia bisa kembali ke keluarga dan dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi jamahan tangan Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan dia, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, relasinya dengan keluarga juga dipulihkan. Dia juga kembali diterima di tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah itu, saudara, memulihkan seluruh kehidupannya. Orang yang dianggap hina ini mengalami jamahan tangan Tuhan yang memulihkan keseluruhan kehidupannya. Maka hari ini, saudara, melalui perenungan ini, saya berani menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan rindu dan pasti mau menjamah, saudara. Kalau orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang yang najis dan sudah dibuang dari tengah masyarakat pun, itu pun Yesus mau mengulurkan tangan belas kasihannya menjamah orang itu. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mau menjamah hidupmu dan Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Tuhan mau lakukan mujizat melalui jamahan tangannya. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupanmu melalui jamahan tangannya. Tuhan mau menjamah, saudara. Tuhan mau menjamah, saudara. Saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah di mana dikatakan di ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan salah satu dari antara mereka adalah orang kusta ini. Tapi kenapa orang kusta ini yang pada akhirnya mengalami jamahan Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, kenapa orang hina ini, orang yang sudah dikucilkan, orang yang dianggap najis ini, malah dia yang mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana sehingga jamahan tangan belas kasihan Tuhan itu akhirnya terulur kepada dia, saudara? Saya rindu kita melihat bersama, di mana pada saat itu begitu banyak orang datang mengikuti Yesus, dan orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Tapi lihat, saudara, di ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Dan yang saya ingin kita lihat bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Lihat, saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mengapa orang yang dianggap hina ini, yang dianggap najis ini, pada akhirnya dia yang mengalami jamahan tangan belas kasihan Tuhan Yesus? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sujud menyembah, dan dia datang tersungkur di kakinya menyembah Yesus. Mungkin pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya penasaran, mau melihat mujizat apa lagi yang dilakukan hari ini. Mujizat apa lagi yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong datang karena hanya karena penasaran, saudara. Tapi orang kusta ini beda. Dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Di tengah-tengah orang yang hanya berdesak-desakan, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar.
Dia sujud di kaki Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dia datang bukan cari mujizat, sekalipun dia butuh mujizat, sekalipun dia butuh kesembuhan, tapi bukan itu yang paling utama kepada dia. Tapi yang pertama dan utama yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah Tuhan. Jadi bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Dia datang dengan sikap yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan saudara dalam saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan penyembahan yang benar saudara datang kepada Dia? Kalau saudara rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu yang kedua, saudara, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang luar biasa, saudara. Setelah dia sujud menyembah, setelah dia datang dengan sikap yang benar, dia mulai berbicara, memohon di hadapan Tuhan. Dan kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia mengharapkan apa yang Tuhan mau. Dia merindukan kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, melakukan sesuatu kepada saudara di luar dari kehendaknya. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya seharusnya kita belajar dari orang kusta ini, di mana saat dia memohon sujud di kaki Yesus, dia berkata, jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau. Biarlah hari ini juga kita berkata di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini, saudara, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, karena kehendaknya lah yang terbaik. Dia tahu hari esok. Kenapa kita tidak tahu yang terbaik bagi kehidupan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita anggap baik hari ini, itu bisa mendatangkan malapetaka di hari esok. Itu sebabnya rindukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu hari esok dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di mana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang ketiga dia datang dengan iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena kalimat yang terakhir di ayat 2 itu dikatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus dapat menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tapi dia datang dengan iman yang benar, bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, Tuhan mengulurkan tangannya melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang kusta ini, saudara, di mana tangan Yesus terulur menjamah dia dan dia mengalami mujizat yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar kepada Yesus, yaitu memohon kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup melakukan perkara besar. Dan akhirnya tangan Yesus terulur dan menjamah orang itu. Hari ini tangan Yesus terulur menjamah setiap kita, saudara. Dan dia berkata, aku mau.
biarlah hidupmu diberkati. Aku mau biarlah doamu dijawab. Aku mau biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau biarlah penyakitmu disembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mau, dan Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah tangan Tuhan terulur kepada saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara di sepanjang hidup saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan, dan mari kita terapkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan,
Jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.